21 yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan. Untuk pagi hari ini di sesi pertama, perkenalkan saya Weda Gita dari Universitas Ciputra Surabaya yang nantinya akan memandu dan bertugas sebagai moderator untuk melaksanakan sesi pertama pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan para peserta untuk beberapa aturan yang harus diikuti selama berjalannya seminar. Ya. Jadi untuk masing-masing presenter akan mempresentasikan artikel yang sudah dibuat itu dengan waktu hanya 8 menit. Jadi mohon masing-masing kelompok memperhatikan waktunya dengan baik. Lalu yang disampaikan adalah poin-poin utamanya saja. Dan sesi tanya jawab nanti akan diberikan 2 kali untuk sesi yang pertama ini. Pertama, sesi tanya jawab itu akan diberikan setelah 4 presenter selesai. Lalu kemudian dilanjutkan dengan 4 presenter lagi. Setelah itu akan dilakukan sesi tanya jawab yang kedua. Seperti itu. Nanti untuk pertanyaan bisa diketik lewat chat room, ya. Baik, saya akan mulai saja dengan presenter yang pertama dengan kode makalah 004. Ini apakah sudah hadir? Karena di data saya tidak ada judul untuk yang pertama. Panitia mungkin mohon membantu untuk dicek. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut dulu dengan kelompok yang kedua dengan kode makalah 031 dengan judul Perancangan Buku Modul Prakarya dalam Upaya Meningkatkan Minat Baca pada Anak-anak di Busa Pustaka, yang akan dipresentasikan oleh Madeline Aurelia dan kawan-kawan dari Universitas Pelita Harapan. Silakan. Saya izin share screen ya. Baik, silakan. Sudah terlihat ya? Sudah, silakan. Baik, saya memulai. Jadi judul presentasi kali ini adalah perancangan modul prakarya dalam upaya meningkatkan minat baca anak-anak Busa Pustaka. Saya Madeline Aurelia dari Universitas Pelita Harapan. Jadi Busa Pustaka itu adalah perpustakaan keliling mandiri yang didirikan pada tahun 2017. Busa Pustaka sendiri didirikan karena wujud keprihatinan Pak Adi Sarwono atas minimnya akses membaca untuk anak-anak. Pak Adi sendiri biasanya berkeliling itu di daerah yang banyak berkumpulnya anak-anak. Jadi dia itu membagikan buku-buku ini secara gratis, dipinjamkan secara gratis. Total buku yang dimiliki Pak Adi sekarang adalah kurang lebih 500 buku dan masih terus bertambah. Jadi Pak Adi ini berkeliling di desa-desa pelosok dan menggunakan baju karakter Mario Bros agar anak-anak itu tertarik untuk belajar. Jadi Pak Adi ingin memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan kepada anak-anak. Ini foto dokumentasi Pak Adi yang sedang berkeliling menggunakan baju Mario Bros untuk menarik perhatian anak-anak. Permasalahannya adalah pada masa pandemi seperti ini, membuat anak-anak harus bersekolah online dan kesulitan belajar. Karena guru mereka itu tidak memberikan tugas yang berat, tapi tidak memberikan materi yang diberikan gitu. Hal ini membuat anak-anak juga menjadi malas belajar karena materi yang terlalu sulit. Harapan dari penulis adalah ingin mewujudkan keinginan dari pendiri Busa Pustaka untuk meningkatkan minat baca anak-anak agar tidak jenuh dalam belajar hal baru sambil belajar. Tema yang kami berikan kepada narasumber itu ada 4, yaitu animasi edukasi, board game, template menggambar, dan buku prakarya. Akhirnya terpilih satu
tema, yaitu buku prakarya. Namun penulis juga ingin penulis dan narasumber juga ingin ada permainan di dalamnya, sehingga penulis menggabungkan ide board game dengan buku prakarya ini. Brief dari narasumber kami yaitu kriterianya itu materinya itu belajar sambil bermain dan tidak menyangkut politik, agama, dan sara. Sebelum merancang ide ini, kita melakukan observasi kepada anak-anak terlebih dahulu. Ternyata anak-anak di Busa Pustaka ini menyukai style yang lucu dan memiliki karakter utama di dalam bukunya. Kami juga menyebarkan Google Form kepada anak-anak agar kami juga tahu bagaimana keinginan dari anak-anak. Penulis membuat 2 alternatif maskot. Yang pertama itu maskot yang berupa wajah dari Pak Adi. Nah, wajah dari Pak Adi ini diimplementasikan dalam maskot bentuk Mario Bros. Karena Pak Adi sendiri kan sering berkeliling dengan kostum Mario Bros. Lalu alternatif kedua adalah konsep dari seorang explorer yang mencerminkan sifat anak-anak yang serba ingin tahu akan semua hal baru. Nah, ini alternatif 1 dan keduanya yang Mario Bros dan Explorer. Nah, setelah kami berdiskusi sama narasumbernya, akhirnya terpilih alternatif maskot yang kedua. Karena kalau kita memilih alternatif maskot yang satu, ditakutkan terkena hak cipta karena terlalu mirip dengan Mario Bros yang asli. Ini maskot dari 5 buku kita. Jadi kita merancang 5 buku, matematika, IPA, IPS, PKN, dan pengetahuan umum. Lalu kelima buku ini disimpan di dalam satu bookslip yang telah kami desain juga. Ini mock-up dari buku kita. Ada yang pertama buku matematika, yang kedua buku IPS, yang ketiga buku pengetahuan umum, yang keempat buku IPA, yang kelima buku PPKN, dan yang sebelah kanan ini merupakan bookslip yang telah jadi dengan buku-bukunya yang di dalamnya. Jadi kita membuat 4 set untuk 4 kopi untuk dibagikan kepada Pak Adi. Isi bukunya yang matematika itu ada materinya tambah kurang kali bagi, yang kedua bangun ruang, yang ketiga berat, dan keempat membaca jam. Ini merupakan isi buku dari kita. Dilengkapi dengan step by step dan alat-alat yang dibutuhkan. Kedua, materi kita adalah IPS. Subbab yang pertama adalah pembagian waktu, kedua geografis, ketiga bank, dan hari nasional. Ini ilustrasi di dalam buku kita. Yang selanjutnya adalah buku pengetahuan umum dengan isi alat transportasi, barang bekas, profesi, dan bercocok tanam. Ini isi dari buku kami. Dan yang keempat ada buku IPA, yaitu sumber energi, evolusi, tanaman, dan anggota tubuh. Ini merupakan isi dari buku IPA. Selanjutnya ada pelajaran PPKN, isinya Pancasila, hak dan kewajiban, Bhinneka Tunggal Ika, dan peran keluarga. Ini ilustrasi dari buku PKN. Lalu setelah merancang buku ini setelah beberapa bulan, akhirnya kami menyerahkan buku tersebut kepada narasumber kami, yaitu Pak Adi, dan segera dipraktekkan kepada anak-anak. Ini dokumentasi bukunya yang telah sampai di rumah Pak Adi Sarwono. Ini saya sendiri dengan Pak Adi Sarwono, dan ini dokumentasi ketika Pak Adi mempraktekannya kepada anak-anak. Ini saat anak-anak sedang antusias mempraktekkan buku kita. Jadi respon setelah kami menyebarkan form, setelah kami memberikan buku dan menyebarkan form ulang, ternyata respon dari anak-anak juga positif. Instruksi juga sudah sangat jelas dan buku ini cukup menarik bagi anak-anak. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih
Sangat menarik apa yang disajikan. Kita langsung ke pemakalah yang berikutnya dengan kode makalah 120 dengan judul Penarikan Relawan dan Donatur Need Knockers melalui pembuatan video iklan yang akan dipresentasikan oleh Katerina Shirenatalia dan kawan-kawan dari Universitas Pelita Harapan. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Michelle Hartawan dari kelompok peneliti penarikan relawan dan donatur Need Knockers melalui video iklan. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu bahwa komunitas rajut meningkat semenjak masa pandemi? Kini orang-orang pun mengangkat rajut sebagai hobi, dan hobi tidak terbatasi oleh umur. Sekarang bukan hanya ibu-ibu yang mulai merajut, namun kaum muda yang ternyata telah mengembangkan tren ini. Kini di Instagram, Shopee, ataupun platform lainnya, mereka memulai bisnis sendiri untuk menjual karya rajut. Tapi apakah Anda tahu bahwa rajutan yang diangkat sebagai hobi ataupun sarana bisnis dapat berdampak baik bagi masyarakat? Nah, gimana sih caranya? Perkenalkan organisasi non-profit Need Knockers Indonesia. Need Knockers sebenarnya pertama kali ditemukan di Amerika pada tahun 2011 oleh Barbara Demors, lalu didirikan di Indonesia pada tahun 2018. Need Knockers sendiri adalah perkumpulan relawan perajut payudara artificial Indonesia ataupun prostetis yang berperan aktif untuk membantu para perempuan yang telah menjalani mastektomi atau lumpektomi. Prosedur mastektomi dan lumpektomi sendiri adalah secara umum pengangkatan payudara ataupun sel-sel payudara yang telah terkena kanker disertai ataupun tidak disertai oleh kemoterapi. Hal ini pun mengakibatkan turunnya mental health ataupun kepercayaan diri dari penyintas kanker payudara. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya penyintas kanker payudara itu akan menjalani prosedur breast reconstruction ataupun rekonstruksi payudara, ataupun mereka akan menggunakan payudara prostetis yang berbahan silikon. Namun rekonstruksi ini membutuhkan prosedur operasi yang dapat meningkatkan resiko blood clot, infeksi, dan lainnya. Sedangkan pun prostetis wujud silikon itu berat, tidak nyaman, dan juga menarik biaya yang cukup mahal. Maka yang dilakukan oleh KKI atau Need Knockers Indonesia adalah pembuatan rajutan prostetis payudara yang cukup ringan, lembut, dan juga mudah untuk dibuat. Nah, data yang telah diperoleh oleh Global Can 2020 menyatakan bahwa dari total 396.000 kasus kanker di Indonesia, jumlah kasus kanker payudara adalah 16,6% ataupun 65.000 kasus, yaitu kategori kanker terbanyak di Indonesia. Oleh karena ini, Need Knockers Indonesia menyediakan payudara prostetis secara gratis, dan hal ini karena dibuat oleh relawan juga. Nah, walaupun seperti itu, sebenarnya KKI hanya memiliki relawan yang cukup terbatas dibandingkan jumlah penyintas kanker payudara di Indonesia, sehingga penyintas kanker payudara hanya dapat memesan 1 pasang prostetis setahun sekalinya. Untuk riset ini, metode yang kami angkat adalah participatory action research dan juga design thinking. Secara singkat, participatory action research adalah metode research di mana peneliti berpartisipasi bersama masyarakat ataupun ahli-ahli dengan tujuan untuk menemukan permasalahan dan solusi untuk permasalahan dalam komunitas tersebut. Dengan ini kami melakukan apa yang disebut dengan in-depth interview, yaitu kami lakukan bersama penemu Need Knockers, yaitu Ibu Rosalinali, Ibu Mari Irawati sebagai penyintas kanker payudara, dan juga perajut fine art bernama Mangmul. Desain thinking yang dilaksanakan oleh peneliti juga consist of pembuatan ide yang akan dikembangkan menjadi sebuah prototype design sesuai dengan solusi yang telah ditemukan melalui participatory action research. Melalui penelitian kami, yaitu dengan yang tadi participatory action research, in-depth interview, dan juga design thinking, kami menemukan bahwa kurangnya exposure Need Knockers Indonesia pada masyarakat adalah masalah terbesar komunitas. Maka oleh karena itu, kelompok kami berupaya untuk memberikan exposure KKI melalui pembuatan video iklan, maupun untuk menarik relawan, donatur, dan juga untuk memberikan awareness terhadap kanker payudara, khususnya untuk kaum muda dan juga perajut baru yang belum mengetahui tentang KKI. Maka untuk video iklan ini, kami memutuskan juga untuk
membuat iklan dengan alur cerita yang menarik, dan namun juga dengan informasi terhadap kanker payudara, mastektomi, dan KKI sendiri yang telah disisipi dalam video. Jika dilihat dari screenshot tersebut, ada beberapa gambar di mana ada informasi yang kita tampilkan sebagai kayak desktop dari layar saat karakter kami sedang melakukan riset. Dan iklan tersebut pun akan bersifat inspiratif dan mengharukan dan akan menceritakan tentang persahabatan antara kedua teman yang berumur 20-an dengan Rara yang tiba-tiba terkena kanker payudara sehingga dia harus menjalani mastektomi. Dan karena temannya Melly mengetahui hal tersebut, ia berinisiatif untuk memberikan knitted knockers tersebut sebagai hadiah. Nah, kami juga memilih untuk menceritakan tentang anak muda untuk menunjukkan bahwa kanker payudara dapat terkena pada umur apa saja. Dan kanker payudara terjadi secara tiba-tiba pada karakter kami, karena kami ingin memberitahu penonton bahwa penting sekali untuk melakukan pengecekan maupun sendiri ataupun dengan prosedur mamografi, dan oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari gejala-gejalanya, khusus dari umur yang muda. Maka melalui prototipe kami berharap dapat membantu exposure knitted knockers, khususnya dengan penyebaran video di Instagram, Facebook, YouTube, ataupun platform media sosial lainnya. Khususnya kami juga ingin menarik relawan dari knitted knockers, dari prajut-prajut yang masih cukup muda, dan kami sebut tadi, yang sedang mulai membuka bisnis dan mengangkat hobi yang kami dapat lihat di media platform sosial media. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mengingatkan untuk pertanyaan dari seluruh peserta, mungkin jika ada pertanyaan itu bisa diketik di room chat, ya. Saya lanjutkan dengan presenter yang ketiga dengan judul penerapan Internet of Things dalam pembelajaran daring di masa depan untuk membantu guru SMA Kalam Kudus. Ini akan dibawakan oleh Selin Gojono dan kawan-kawan dari Universitas Ciputra Surabaya. Silakan. Ya, selamat pagi. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan Internet of Things dalam pembelajaran daring di masa depan untuk membantu guru SMA Kalam Kudus. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih pendidikan itu. Pendidikan adalah usaha terencana untuk mendidik dan mengembangkan potensi dari diri peserta didik. Nah, namun dalam proses berjalannya pendidikan itu banyak halangan yang terjadi. Salah satunya adalah pandemi COVID yang terjadi saat ini. COVID-19 menyebar lewat kontak langsung antar manusia, sehingga sejak Maret 2020, hampir semua kegiatan pendidikan formal di Indonesia dilakukan secara daring untuk meminimalisir kontak langsung antar manusia dalam sekolah. Pembelajaran daring bergantung sepenuhnya pada Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah konsep yang bertujuan memperluas manfaat dari konektivitas internet. Dalam dunia pendidikan, pemain utama dari Internet of Things ini adalah pelajar atau siswa, serta pengajar atau guru. Kegiatan utama yang dilakukan adalah kelas, homework, dan progress checking. Fungsi sosial dari Internet of Things ini adalah tempat bersosialisasi antara siswa, guru, dan status sosial, sedangkan tujuannya adalah untuk mendidik dan mengembangkan potensi diri dari peserta didik. Tingkat dari data yang kita dapat, tingkat risiko menurut jenjang responden untuk anak SMA memiliki potensi sebesar 60% untuk terjangkit COVID-19. Di Indonesia, pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam pembelajaran daring berupa pertemuan tatap muka dan mengadakan ujian secara virtual.
Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa harus berkerumun di sekolah. Penggunaan Internet of Things dalam pembelajaran daring bertujuan untuk memudahkan guru dan murid dalam proses pembelajaran daring, serta memudahkan proses absensi dan pengumpulan tugas siswa. Kesimpulannya adalah Internet of Things amat penting dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19, memudahkan proses absensi dan mengumpulkan tugas sehingga meringankan tugas guru SMA Kalam Kudus. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Fabian. Sebelum saya memulai dengan sesi tanya jawab yang pertama, karena saya kembali lagi ke pemateri yang pertama, apakah sudah ada di room dengan kode makalah 004? Oke, sepertinya belum ya. Seharusnya kita sudah ada 4 pemateri yang membawakan materinya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab yang tanya jawab yang pertama. Apakah dari rekan-rekan ada pertanyaan kepada teman-teman yang tadi sudah membawakan materinya? Silakan bisa bertanya melalui chat room atau mengangkat tangan. Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya ada satu pertanyaan untuk kelompok Madeline Aurelia ya, mengenai perancangan buku modul prakarya. Kira-kira bagaimana ke depan proyek ini? Jadi maksudnya kelanjutan proyek ini setelah dilakukan pilot project, gitu, apakah ada rencana keberlanjutannya? Mungkin boleh dijawab untuk kelompok Madeline. Ya, silakan. Jadi kalau keberlanjutannya sendiri, kita sudah mengirimkan file PDF beserta briefnya sendiri ke Pak Adi Sarwono. Jadi jika ingin memperbanyak bukunya dan menyebarkannya ke anak-anak yang berada di desa lain, Pak Adi sudah punya file sendiri. Berikut template-nya. Gitu. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali proyeknya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan ke pemateri ke-5 pada pagi hari ini, yaitu dengan judul Kreativitas di Era New Normal dengan Belajar Membuat Desain Kemasan untuk Produk UMKM. Ini akan dibawakan oleh pemateri Fahmi Kadam Hairil dari Universitas Mercu Buana. Silakan untuk mempresentasikan makalahnya. Apakah Saudara Fahmi Kadam sudah ada di ruangan? Oke, saya rasa belum ada. Saya akan lanjutkan ke pemateri ke-6 dengan judul Proses Kreatif Pembuatan Video Musik tentang Bahaya Merokok yang ditujukan untuk generasi Z. Materi ini akan dibawakan oleh Cindy Winardi dan kawan-kawan dari Universitas Pelita Harapan. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati sekalian. Perkenalkan nama saya Cecilia dan pada pagi hari ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan topik kami yang merupakan campaign berjudul Jauh dari Rokok yang merupakan proses kreatif pembuatan video musik tentang bahaya merokok yang ditunjukkan untuk generasi Z. Next. Latar belakang kami mengusung tema proyek ini adalah karena kekhawatiran kami terhadap kebiasaan umum yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, yaitu merokok.
Pola yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu ini diturunkan dari generasi ke generasi hingga terjun kepada kalangan masyarakat yang paling muda sekalipun. Seperti yang kita ketahui, rokok memiliki berbagai dampak negatif terhadap kesehatan, baik bagi perokok itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Menurut data dari Global Tobacco Youth sendiri, sebesar 45% dari perokok di Indonesia merupakan kalangan muda yang berumur dari 13 sampai 19 tahun. Next. Maka dari itu, penting bagi isu ini untuk mulai diangkat kepada permukaan masyarakat sehingga dapat menarik perhatian. Dalam kampanye ini, kami bekerja sama dengan komunitas Suara Tanpa Rokok. Komunitas ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2015 dan berbasis di Jakarta. Komunitas ini terdiri dari banyak anak muda, serta Yosef dan Vina sebagai speaker komunitas-komunitasnya dan berfokus pada penyebaran kampanye anti rokok melalui sosial media. Suara Tanpa Rokok ini terbentuk dari berbagai partner seperti Fatal Strategies yang memiliki visi dan misi sama, dan konten yang mereka pernah kerjakan sebelumnya sebagai contoh adalah mengumpulkan orang-orang yang mau ikut bersuara dalam gerakan ini. Next. Dalam kampanye kami yang berjudul Jauh dari Rokok ini, kami mengusulkan sebuah ide video musik yang berjudul Sahabat Kecil yang Merugikan Diri Sendiri dan Sekitar. Sahabat kecil di sini yang dimaksud tentunya rokok. Video musik ini berdurasi sekitar kurang lebih 3 menit yang berisi pesan mengenai bahaya merokok dalam berbagai aspek seperti kesehatan, sosial media, dan lainnya bagi para perokok itu sendiri dan juga lingkungan sekitarnya, termasuk orang-orang yang tersayang. Next. Dalam video musik ini, kami mengimbuhkan unsur narasi yang tentunya lebih menghibur penonton, terutama pengguna sosial media yang seringkali menyukai unsur narasi dalam konten. Cerita tersebut merupakan cerita tentang seorang pria yang merupakan seorang perokok dan meremehkan peringatan melalui bahaya-bahaya merokok yang ia tonton melalui platform sosmed. Lalu ia menjadi disadarkan secara langsung oleh orang-orang dalam iklan tersebut melalui eksekusi cerita yang menarik dan tidak biasa, serta bergenre komedi. Lagu yang kami bawakan selain mengandung pesan yang membahas mengenai dampak merokok terhadap lingkungan sekitar kita, juga membawakan tema kebangsaan, yaitu di mana lagu ini nantinya akan dinyanyikan oleh beberapa personil dari berbagai belahan bumi di Indonesia yang berbeda, dan juga dibawakan menggunakan bahasa yang berbeda. Dan berikut cuplikan lirik yang sudah kami buat. Dan next. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk metode penelitian, kami melakukan beberapa research dengan melalui survei dan wawancara dengan anggota komunitas tersebut. Nah, ini adalah storyboard dari music video. Untuk music video tersebut, kami akan membuat beberapa campaign ringan untuk menarik perhatian publik. Campaign ini bisa dihitung sebagai challenge dan ajakan bagi penonton di sosial media melalui aplikasi seperti Instagram dan TikTok. Untuk alternatif, kami akan mengadakan giveaway kecil untuk penonton menceritakan cerita pengalaman pribadi dengan orang terdekat yang berhubungan dengan gerakan anti rokok. Untuk secara offline, campaign ini juga bisa dipopulerkan melalui karaoke atau bernyanyi bersama di pinggir jalan seperti Car Free Day dan disertai gerakan-gerakan yang bersifat interaktif. Untuk bagian penyanyi, kami akan meminta teman-teman dan orang terdekat kami yang akan menyanyikan. Mereka masing-masing akan bernyanyi di tempat mereka. Satu orang akan menjadi penyanyi utama dan juga masyarakat sebagai pengiring lagu. Seperti orang-orang yang beraktivitas di kalangan dan sedang beraktivitas seperti para pemuda. Kesimpulannya, kami berharap melalui musik video, masyarakat untuk lebih bersuara dan para perokok juga lebih peduli terhadap lingkungan dan dirinya. Karena musik video itu sendiri bisa membuat orang gampang untuk mengingat dan bisa dibilang sudah menjadi bagian dari hidup. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Baik, terima kasih, sangat menarik sekali. Kita lanjut saja dulu ya sebelum sesi tanya jawab berikutnya. Ini presenter selanjutnya akan membawakan judul perancangan kampanye Flat Slide untuk membangun solidaritas peserta program beasiswa FLATS atau VLATS ya, yang akan dibawakan oleh Bridget Wu dari Universitas Ciputra Surabaya.
Silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu juri, panitia dan juga peserta Lomba Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Perkenalkan, saya Daigo Tanusa Putra dari Universitas Ciputra Surabaya. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang kampanye kami dengan abstrak berjudul Perancangan Kampanye Flashlight untuk membangun solidaritas peserta program beasiswa Flash. Nah, Flashlight adalah kampanye sosial yang dibuat untuk para peserta beasiswa Flash, yaitu program di bawah naungan Yayasan Kaki Dian Emas atau YKDE. Pada program Flash, para peserta akan menjalani berbagai kegiatan pelatihan selama 1 tahun di Lawang. Nah, selama pelatihan ini, peserta akan tinggal di pemondokan atau asrama yang tersedia. Pelaksanaan pelatihan dari program Flash sendiri lebih mengarah untuk pengembangan aspek-aspek kerohanian dan karakter peserta didik secara individu. Nah, kampanye Flashlight dibuat karena adanya keresahan dari pihak pembina YKDE, di mana peserta yang bosan terhadap pembelajaran selama 1 tahun rawan untuk kabur dari pemondokan dan tidak melanjutkan kegiatan yang seharusnya mereka lakukan pada program Flash tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan kebosanan ini adalah kurangnya fasilitas hiburan, terutama indoor, untuk peserta Flash. Ditambah situasi pandemi saat ini membuat para peserta harus membatasi kegiatan keluar lingkungan asrama. Yang kedua adalah tujuan dari kampanye kami, yaitu Flashlight, ada mengembangkan sikap solidaritas antar peserta Flash, di mana mereka yang setiap hari bertemu dan berinteraksi pastinya harus memberi support dan saling membantu agar bisa bertumbuh bersama. Dari kampanye ini juga diharapkan bisa mengembangkan karakter pada diri setiap peserta. Selanjutnya, dari kampanye ini kami ingin membantu memperkenalkan YKDE kepada masyarakat luas, sehingga program ini bisa lebih dikenal sekaligus mendapatkan tambahan donasi untuk pengembangan sarana dan juga prasarana yang ada. Kami juga ingin mengoptimalkan fasilitas yang ada, yaitu hall, di mana biasanya hanya untuk pembelajaran, tapi diharapkan bisa digunakan pula sebagai tempat untuk hiburan atau berkumpul para peserta Flash. Nah, kampanye Flash hadir untuk memberikan solusi dan menyediakan prasarana tambahan berupa home theater di pemondokan. Kampanye dilaksanakan dengan mengumpulkan dana untuk membeli home theater sebagai salah satu media hiburan, serta sebagai alternatif media pembelajaran di pemondokan. Sehingga melalui prasarana tersebut, peserta tidak hanya bisa bertemu untuk belajar, tetapi juga bisa bersosialisasi antar sesama. Dari sana diharapkan para peserta bisa terhibur dan akhirnya tidak bosan, dan bisa membuat sesama peserta menjadi lebih dekat. Nah, strategi komunikasi yang akan dilakukan secara daring dan luring. Untuk komunikasi secara daring akan menggunakan platform Instagram dan juga website. Sedangkan untuk luring akan menggunakan brosur, kotak donasi, dan juga banner. Nah, untuk strategi dari kampanye kami sendiri, kami akan membuat sebuah tantangan untuk bisa diikuti oleh calon donatur. Dan calon donaturnya sendiri merupakan masyarakat berusia 30 hingga 50 tahun untuk target primer, dan untuk target sekundernya adalah anak muda usia 18 sampai 25 tahun. Tantangan yang kami berikan yaitu Flash the Light. Tantangan dilakukan dengan mematikan lilin yang berjajar dengan menggunakan alat bantu kipas. Jumlah lilin yang mati akan dikonversikan menjadi uang donasi. Dan calon donatur akan menerima rules tantangan dan mereka bisa melakukannya di tempat masing-masing. Makna dari challenge ini adalah adanya harapan yang datang setelah kegelapan. Karena dari setiap lilin yang mati akan dikonversikan menjadi uang donasi yang berarti harapan untuk peserta Flash. Dan selain itu, kami juga membuka kesempatan untuk calon donatur yang ingin langsung berdonasi tanpa mengikuti challenge. Dan sebagai kenang-kenangan, kami akan memberikan souvenir kepada para donatur. Selanjutnya adalah identitas dari kampanye kami. Ini merupakan logo dari kampanye kami sendiri yang terinspirasi dari tangan, lampu, dan juga matahari. Nah, tangan sendiri diartikan sebagai donatur yang menolong mahasiswa Flash untuk bisa mempererat kebersamaan dengan adanya home theater. Tangan ini juga berarti tangan mahasiswa yang saling menolong satu sama lain untuk belajar, berjuang, dan juga bertumbuh bersama. Selain itu, tangan pelukan berarti goals kampanye kami, yaitu kebersamaan dan juga solidaritas para mahasiswa.
Dan yang kedua ada lampu, di sini melambangkan lights atau cahaya, dan diharapkan peserta yang sudah terbantu dari donasi-donasi ini bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir ada matahari, merupakan visualisasi dari semangat, di mana semangat yang terbangun harusnya tidak padam seperti matahari yang selalu terbit setiap pagi. Dan ini merupakan warna yang kami gunakan, ada 3 warna, yaitu kuning yang melambangkan sukacita, warna jingga melambangkan semangat, dan warna ungu adalah warna profetik dalam agama Kristen yang berarti Yesus sebagai Raja. Dan ini merupakan logo-logo alternatif, ada berwarna hitam dan juga putih. Nah, logo flat slide sendiri hanya bisa diaplikasikan dengan ketentuan logogram di atas dan logo type di bawah, atau hanya menggunakan logogram saja. Untuk typeface yang digunakan adalah area rounded empty bold untuk tulisan flash dan area rounded untuk tulisan light. Dan ini merupakan contoh dari pengaplikasian logo kami pada mockup, ada banner, ada notebook, dan juga ada tumbler. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih. Saya lanjut dengan presenter selanjutnya, yaitu yang akan membawakan makalah dengan judul Upaya Peningkatan Status Rekognisi Mindseeds.id melalui perancangan identitas visual, yang akan dibawakan oleh Saudari Andrea Gabriela dan kawan-kawan dari Universitas Pelita Harapan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Saya Kevin Nathanael dari UPH, ingin menggantikan Andrea dan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Upaya Peningkatan Status Rekognisi Mindseeds.id melalui perancangan identitas visual. Berikut adalah abstrak yang kami kirimkan ke SNDS. Untuk ini, saya ingin meng-highlight kata kunci kami, yaitu adalah neurodiversity, mindseeds.id, identitas visual, dan juga rekognisi atau publisitas. Nah, untuk poin-poin dari abstrak tadi, mungkin saya perjelas di pendahuluan. Yang menjadi fokus utama kami dalam proyek ini adalah istilah neurodiversity, yang artinya sendiri itu adalah keberagaman cara kerja otak manusia. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita memiliki otak masing-masing, dan cara kerja otak kita berbeda-beda. Itu yang membuat kita unik. Lalu masalah pertama yang kami simak, atau kami selidiki, ternyata kesadaran neurodiversity yang masih rendah di Indonesia telah ditemukan. Jadi makanya itu banyak penindasan dan diskriminasi terhadap kaum-kaum neurodiversity di Indonesia. Oleh karena itu, kita ketemu dengan lembaga atau organisasi yang bernama Mindseeds.id yang dipimpin oleh Dina Junaidi. Mindseeds.id ini adalah sebuah organisasi yang masih tergolong baru, dan visi mereka adalah untuk meningkatkan kesadaran neurodiversity di Indonesia. Dan masalah kedua yang kami temukan di Mindset.id, karena masih tergolong organisasi baru dan belum memiliki publisitas yang tinggi, kita mencari alternatif atau solusi untuk membantu mereka. Dan salah satunya, mereka belum memiliki identitas visual yang konsisten. Jadi secara visual brand mereka belum terlalu mencolok begitu. Oleh sebab itu dalam proyek ini kita ingin merancang sebuah identitas visual yang baru dan bisa dipakai terus untuk Mindseeds.id supaya menaikkan rekognisi dan ketertarikan publik. Untuk metode yang kami pakai selama proyek ini itu adalah design thinking yang terdiri dari 3 tahap, yaitu adalah discover, di mana kita mengumpulkan data melalui studi pustaka dan interaksi dengan narasumber. Lalu ada ideate, itu adalah data yang kami ubah menjadi konsep. Lalu yang ketiga adalah prototype, di mana kita mengubah ide itu menjadi nyata dan menguji cobanya kepada publik. Ini adalah beberapa kajian teori yang selalu kami simpan dan pakai sebagai patokan selama proyek ini berlanjut.
Ada semiotika, ada identitas visual, ada harmoni, ada bentuk dan warna. Semua teori-teori yang berhubungan dengan desain. Lalu untuk pendekatan kami terhadap identitas visual yang kami rancang, itu kami memilih pendekatan ilustrasi. Dan ini adalah referensi yang kami pakai sebagai patokan. Kalau kalian tahu, ini adalah game Dumb Ways to Die yang terkenal dengan kesederhanaannya dalam visualnya, yaitu adalah dalam bentuk dan warna yang tidak terlalu mencolok. Untuk perancangan identitas visual kami menggolongkan menjadi 2 kategori. Jadi yang pertama kami merancang karakter atau maskot, lalu yang kedua adalah aset-aset pendukungnya, supaya membuat identitas visual yang kami rancang lebih kuat dan meyakinkan. Untuk karakter atau maskot, kami berusaha untuk merepresentasikan jenis-jenis neurodiverse yang ada di dunia. Seperti salah satunya adalah ADHD atau ADHD. Jadi ADHD itu adalah salah satu dari neurodiversity yang berarti gangguan yang menyebabkan seorang anak atau seseorang sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku yang impulsif dan hiperaktif. Oleh karena itu kami merancang karakter AD ini seperti ini, yang sifatnya adalah berani, sociable, dan sporty. Lalu ada beberapa pertimbangan semiotika seperti warna kuning yang artinya semangat dan aktif, lalu kita menggunakan bentuk bintang kepada kepalanya, itu yang untuk melambangkan dinamis kegerakannya dia. Lalu yang kedua ini, itu adalah karakter Raffi untuk merepresentasikan dysgraphia. Nah, dysgraphia ini adalah gangguan yang membuat seseorang kesulitan untuk menulis atau mengekspresikan pikirannya dalam bentuk tulisan. Nah, oleh karena itu kami menggunakan atau memberikan hobi kepada Raffi, yaitu hobi membaca, yang akhirnya membuat dia sifatnya puitis dan altruistik. Lalu pertimbangan semiotikanya itu adalah burung hantu dan kacamata itu melambangkan kepandaian. Lalu basic shape atau bentuknya, kalau bisa dilihat itu banyak dipenuhi oleh kurva yang halus, itu untuk memperkuat sifat altruistiknya. Altruis itu memperhatikan orang lain daripada dirinya. Lalu berikutnya adalah karakter Tim. Ini untuk merepresentasikan autisme. Sifatnya dia itu inovatif, berani menemukan atau menciptakan hal baru, makanya kita menggunakan kaca pembesar sebagai bentuk badannya. Lalu ada kacanya itu juga secara tidak langsung melambangkan kerapuhan mental dia sebagai penderita autisme. Lalu yang ada karakter Alex, itu untuk merepresentasikan disleksia. Disleksia ini adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Makanya kita buat dia sebagai seorang gamer. Gamer itu karena dia lebih suka belajar lewat visual biasanya. Sifatnya dia antusias, spontan, dan curious. Lalu sebagai karakter yang spontan, Alex divisualisasikan dengan wujud gurita yang memiliki refleks yang tinggi. Lalu karakter kita yang kelima adalah Rex yang merepresentasikan dispraksia. Dispraksia ini adalah gangguan saraf motorik sehingga menyebabkan keterbatasan pergerakan seseorang. Ini direpresentasikan dalam karakter kita dengan anggota tubuhnya yang terpisah dari badannya sendiri. Oke, ini juga ada pergantian desain pas itu karena kebetulan desain awal kita yang menggunakan puzzle atau bentuk puzzle itu bertentangan dengan neurodiversity. Jadi diganti di buku. Lalu ada karakter Lia atau diskalkulia. Ini sifatnya dia tuh imajinatif, artistik, dan berani mencoba hal baru. Awannya itu sama celemek dan guas itu untuk menyimbolkan dia sebagai seorang seniman dan imajinatif. Lalu ini adalah beberapa latar tempat atau properti yang kami desain untuk membantu mendukung mereka. Kami juga tetap mengacu pada Dumb Ways to Die tadi ya, referensi kita. Lalu ini kita ada kolaborasi sedikit untuk mencari bukti atau respon terhadap aset yang kita bikin. Jadi ini ada kolaborasi dengan tim animasi sebelah untuk membuat video singkat dengan neurodiversity. Lalu ini adalah statistika hasil respon masyarakat terhadap video itu. Di mana yang sebelah kiri adalah video lamanya Mindseeds, yang sebelah kanan adalah respon terhadap video kita animasi yang menggunakan aset kita. Dan perubahannya cukup berbeda ya.
di mana video kita mendapatkan respon yang lebih baik. Ini juga sama. Jadi kesimpulannya itu, identitas visual terbukti lebih menarik perhatian publik, membuat penasaran, interaktif, dan lucu. Ini adalah highlight sedikit dari pertemuan online kita dengan mindsys.id. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Sebelum saya lanjut ke sesi tanya-jawab yang kedua, saya akan balik memanggil presenter yang kelima. Apakah sudah ada di room ini? Dengan judul Kreativitas di Era New Normal, dengan belajar membuat desain kemasan untuk produk UMKM. Apakah ada? Oke, sepertinya tidak ada. Ya, dari 8 presenter yang seharusnya mempresentasikan karyanya di seminar pagi hari ini, kita sudah mendengarkan 6 presentasi. Jadi tema-tema yang dibawakan sangat menarik dan mudah-mudahan proyek ini bisa diteruskan ya di masa-masa selanjutnya dan menginspirasi banyak orang. Baik, saya akan masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Apakah ada pertanyaan dari, silakan saling bertanya. Mungkin, ya silakan dari Brian ya. Ya, halo, selamat pagi. Mohon maaf tadi saya join panelnya baru agak telat gitu, jadi saya cuma dengar 3 presenter terakhir gitu. Mungkin saya mau, kalau boleh, mau bertanya ketiga-tiganya. Boleh Pak Weda? Ya, silakan. Ya, mungkin pertama mau nanya ke tadi yang presenter yang tentang mindset. Maaf, yang flats dulu deh. Yang flats. Nah, tadi kan sempat ditunjukkan gitu ya hasil perancangan visualnya, logo yang dibuat dan segala macam cukup menarik gitu. Mungkin saya ke skip gitu ya atau ke miss. Tapi apakah sudah ada feedback gitu ya mungkin atau umpan balik dari stakeholder yang mungkin terlibat gitu ya, mungkin baik Yayasan Kaki Bian Emas itu sendiri maupun dari peserta-peserta beasiswanya gitu kan, karena kan gimana pun juga mereka akan dalam tanda petik melihat logo tersebut gitu. Jadi itu mungkin pertanyaan saya untuk tadi ya, untuk kelompok flats gitu, presenter tentang flats. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya kepada yang presenter yang tadi membuat konsep video merokok gitu. Ya, saya tidak merokok gitu, jadi saya kurang paham juga gitu. Cuman dalam pengalaman saya gitu ya, punya rekan-rekan yang merokok dan segala macam, ketika saya mengajak mereka berbicara, terus terang mereka semua paham gitu ya, oh iya merokok tuh tidak baik gitu ya, tidak baik dalam artian tidak sehat dan segala macam gitu. Jadi menurut saya untuk berkomunikasi kepada orang-orang seperti itu gitu, para perokok itu tidak necessary harus secara intelektual atau informatif gitu. Kenapa? Karena mereka merokok, ya saya tahu tidak sehat katanya gitu ya. Tapi gimana ya gitu. Emang udah kebiasaan ya atau ada yang kenapa gitu. Nah, pertanyaan saya gitu ya. Apakah mungkin kelompok kalian sudah sempat mewawancara atau mencari data atau bertanya gitu ya mungkin kepada para perokok gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin tadi dalam presentasinya saya mendengar sepertinya data atau informasinya lebih banyak kepada yayasan yang kalian ajak kerjasama gitu ya. Oh, kita bekerja sama yayasan yang bilang jangan merokok gitu ya. Ya mereka akan suaranya jelas, jangan merokok gitu, karena tidak baik dan segala macam. Nah, cuman apakah sudah ada diskusi atau wawancara ke sisi lain gitu ya, perspektif lain gitu ya. Ya tadi para perokok itu sendiri gitu. Kenapa? Karena mungkin gitu ya, setelah berbicara dengan ya yang benar-benar para perokok, ya bisa dapat insight yang lebih baik dan harapannya itu bisa membantu menyusun strategi yang lebih baik gitu. Nah, itu mungkin untuk kelompok yang merokok, maaf gitu ya, banyak. Terus kelompok terakhir tadi yang mindsets. Nah, mungkin pertanyaan saya ada 2 gitu untuk mindsets. Pertama adalah, apakah ada keberlanjutan solusi gitu ya, atau rencana jangka panjang untuk solusinya gitu. Kenapa seperti itu? Karena tadi kan akhirnya perencanaannya itu digunakan untuk medium-medium sosial media gitu. Sedangkan menurut saya pribadi, sosial media itu kan sangat cepat, sangat fluktuatif, sangat harian gitu dan segala macam gitu.
Nah, apakah ada keberlanjutan atau strategi keberlanjutan dari solusi tersebut? Karena mungkin kalian sudah merancang desain yang baik gitu ya, terus habis itu dalam tanda petik hanya berujung jadi satu video atau jadi satu poster, di post 1 hari, 2 hari, 3 hari. Terus ya mungkin menurut saya ya akhirnya kalau nggak ada keberlanjutan ya dia cuman berakhir jadi postingan gitu ya. Setelah 2-3 minggu terus nggak ada postingan lain dan segala macam. Apakah mungkin rekan kalian, mitra kalian itu paham dan bisa menggunakan desain kalian secara, ya maksudnya mereka bisa nggak sih menggunakan maskot itu, atau akhirnya ujung-ujungnya kalian harus ngedesainin desain terus gitu. Kalau seperti itu kan akhirnya ya kalian membantu gitu ya, membantu memberikan ikan tapi tidak memberikan mereka pancingan gitu untuk kedepannya gitu. Nah, kedua, ini mungkin lebih mengenai solusi visual gitu ya. Ini menurut saya pribadi gitu ya. Saya pernah bekerja sama dengan mitra yang juga ada afiliasi terhadap HD dan segala macam gitu. Dan menurut saya pribadi, sepertinya merepresentasikan orang-orang dengan kondisi-kondisi tersebut ke dalam sosok yang bukan orang itu sepertinya agak kurang tepat ya gitu menurut saya. Kenapa? Karena seolah-olah kita membuat mereka tidak manusia gitu. Mungkin kalau kita bicara, oke deh kita ngomong atlet gitu ya, oh atlet orang sehat kuat, dipersonifikasi jadi badak gitu ya, atau jadi singa, atau jadi macan, atau jadi apalah gitu ya. Itu kan asosiasi yang dalam tanda petik positif. Mungkin mereka nggak ada masalah gitu. Tapi ketika ini kita berbicara dengan orang-orang yang mungkin memiliki perbedaan, ya bukan kekurangan tapi perbedaan. Nah perbedaan ini kemudian di-highlight, kemudian direpresentasikan menjadi sosok yang bukan manusia gitu. Nah, kekhawatiran saya, orang yang mungkin tidak berpikir panjang mikir gini, loh berarti anak saya alien dong, atau anak saya jadi binatang ini dong, bukan manusia dong. Kenapa? Karena satu, ini isu sensitif. Kedua tadi, ini yang adalah karakteristik yang menurut saya bukan karakteristik yang bisa diterima atau dianggap positif gitu. Jadi ketika hal tersebut tadi ya disalah representasikan, menurut saya bisa jadi problem gitu. Jadi ini mungkin satu concern gitu ya. Kedua, mungkin pertanyaan juga gitu, apakah kalian sudah pernah mendiskusikan atau ada umpan balik gitu ya. Jadi bukan mengenai dari jumlah likes-nya meningkat dan segala macam. Pasti menurut saya visual kalian baik, likes-nya meningkat, view-nya meningkat, oke. Tapi tadi apakah sudah ada korespondensi atau evaluasi yang lebih lanjut gitu. Ya mungkin dari saya itu aja Pak. Udah mohon maaf ada banyak pertanyaannya. Terima kasih Pak Brian. Saya pikir tadi mahasiswa yang baru gabung. Ya, terima kasih Pak Brian. Pertanyaannya sangat detail sekali. Baik, silakan dijawab untuk masing-masing kelompok. Mungkin boleh dimulai dari yang pertama, Daigo ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Brian untuk pertanyaannya. Untuk saat ini kami hanya mendapat feedback dari dosen dan juga tutor di kampus. Namun nanti setelah websitenya jadi, kami akan meminta feedback kepada pihak YKDE. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa di pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Brian, silakan. Tadi ditanyakan ke kelompok. Iya, halo? Yang ini, kelompok Cindy ya? Iya, Pak. Iya, silakan dijawab. Kepada Pak Brian, jadi mengenai ini ya, apakah kami sudah wawancara kepada para pelaku perokok ya? Iya, silakan. Jadi pertama-tama kami lebih menargetkan kampanye ini kepada generasi Z, Pak. Jadi generasi yang cenderung muda dan kebanyakan mungkin belum mendapat informasi tentang bagaimana bahayanya merokok tersebut dalam masyarakat dan biasanya cenderung untuk menolak nilai-nilai tersebut, tidak seperti generasi yang sudah lebih tua ke atasnya mungkin sudah lebih aware terhadap bahaya tersebut. Namun kita juga dalam tahap perancangan untuk research lebih dalam dan masukan dari Pak Brian tentunya akan kami jadikan poin penting untuk research kami lebih dalam. Terima kasih, Pak. Ya, tapi apakah tadi poinnya mungkin untuk keberlanjutannya ya? Jadi kampanyenya mungkin idenya sudah bagus, lalu untuk keberlanjutannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi. Saat ini kita dalam tahap
penyempurnaan proses preproduksi untuk masuk ke tahap produksi selanjutnya bersama komunitas, Pak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir ditujukan kepada Kevin ya, bisa mewakili teman-temannya. Silakan. Oke, bentar. Tadi pertanyaan pertama itu yang rencana jangka panjangnya ya, yang seterusnya, itu berarti kemarin itu sempat kami diskusikan karena rencana kita awalnya memang bikin IP dan aset kan. Tadi kan itu sepaket aset gitu. Dan rencana kami memang aset itu untuk di recycle gitu sama Mindset sendiri. Karena Kak Dina sendiri, atau maksudnya kepala dari Mindset-nya itu, dia sendiri emang berlatar belakang desain. Maksudnya dia desain grafis dan sudah cukup berpengalaman juga di bidang motion graphic. Dan video kami kemarin itu juga jenisnya motion graphic. Jadi kemarin pas kita udah selesai dan diskusi terakhir dengan Kak Dina, itu kemarin kami ada diskusi sih kayak, ini asetnya jadi permanen buat Kak Dina dan mindsets.id. Dan kami juga tanya, ada nggak rencana untuk pakai ke depannya? Dan dia juga bilang, pasti ada, terutama ada beberapa aset yang dia suka dan dia ingin gunakan untuk beberapa post dan paling untuk merepresentasikan mindsets.id di video-video edukasi selanjutnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, tadi apakah sudah dirundingkan mengenai masalah representasi disabilitas ya, ke dalam bentuk visual yang bukan manusia. Nah, itu sebenarnya mungkin tadi saya kurang detail ya menjelaskan di presentasi saya. Mungkin itu sudah dirundingkan beberapa kali, oleh karena itu sempat mengalami revisi cukup banyak. Awalnya itu kami hanya ingin merepresentasikan jenis neurodiversity seperti ADHD atau autisme seperti itu ke dalam bentuk yang tadi kayak cukup stereotipikal gitu. Dan memang karena topiknya cukup sensitif, dianggap oleh Kak Dina juga cukup tidak baik gitu ya, tidak positif representasinya. Nah, tapi Kak Dina kemarin juga ada memberikan kita ide kalau misalkan representasi atau karakter yang kita bikin itu tidak perlu sampai merepresentasikan langsung gitu. Jadi kayak audiens yang nanti melihat karakter kita itu sebagai karakter default saja gitu, kayak karakter yang tidak ada asosiasinya dengan neurodiversity, tapi secara tidak langsung juga mewakili neurodiversity gitu. Tapi dengan cara seperti video kami di kemarin itu, konteksnya itu seperti video kami itu kayak tidak langsung kayak, oh Edi ini ADHD gitu, atau tim ini autisme seperti itu. Kayak tidak seperti itu gitu. Jadi cuman dipakai sebagai karakter yang mewakili neurodiversity gitu secara tidak langsung gitu sih. Jadi itu seperti itu sih Pak. Baik, gimana Pak Brian? Apakah sudah cukup puas dengan pertanyaan dari perwakilan masing-masing peserta? Cukup Pak Weda, terima kasih. Terima kasih untuk Oke, jawab. cukup ya. Kita masih ada sedikit waktu. Apakah dari peserta seminar ini ada yang ingin bertanya lagi? Silakan dengan Juliana Putra ya. Iya, selamat pagi Pak. Selamat ya, pagi selamat semuanya. Pagi. Ini mohon maaf, saya mau nanya sebenarnya untuk yang pertama sih, untuk timnya Madeline boleh ya? Yang pertama tadi. Silakan. Ini saya mau nanya, itu kan kalau semua tadi yang sudah dibuat itu, yang sudah diserahkan ke Bang Adi, itu baik ya, gitu ya, dan akan mungkin kan sudah diberikan PDF-nya ya. Selanjutnya, apakah
pernah diberikan solusi gitu. Maksud saya untuk ngeprint bukunya lagi kan itu butuh dana lagi gitu ya untuk mereka ngeprint gitu. Apakah ini tuh sifatnya bisa digunakan e-book atau itu harus di-print gitu? Buku-buku yang diberikan itu aja sih. Karena melihat kondisinya kan sebenarnya itu diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu juga kan ya, gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Juliana. Baik, Silakan Madeline untuk langsung memberikan jawaban. Jadi kalau untuk solusi dari dananya sendiri kita belum dipikirin, tapi kalau PDF-nya sendiri itu Pak Adinya sendiri yang minta, jadi dia yang minta untuk kayak minta PDF-nya dong, nanti saya mau cetak sendiri gitu. Tapi kalau untuk dananya kita belum tahu sih. Tapi kalau untuk e-book juga kita ada kepikiran. Jadi kita mau buatin e-book biar belajarnya jadi online. Tapi Pak Adinya sendiri itu kurang setuju karena anak-anak di sana kurang akses untuk gadgetnya sendiri. Kalaupun ada gadget, mereka juga kekurangan memori sama kekurangan kuota juga. Jadi kita yang e-book itu kita kurang sih. Jadinya paling di print aja. Jadi pernah dibicarakan tapi ya? Pernah. Baik, terima kasih itu aja Pak. Oke, terima kasih Bu Juliana. Saya rasa sesi tanya jawabnya sudah cukup. Saya akan menutup dengan satu kesimpulan bahwa desain bisa menjadi solusi bagi berbagai problematika kehidupan. Alangkah baiknya ide kreatif tersebut tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tapi lebih penting lagi jika gagasan tersebut bisa menjadi solusi yang berkelanjutan. Saya rasa cukup sekian. Kemudian di chat bagi yang belum registrasi ulang, silakan bisa melakukan registrasi ulang melalui link yang sudah disediakan. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada pengumuman juga bahwa sesi penutupan seminar pada hari ini itu akan dilakukan pada pukul 16.30 ya, jadi 4:30 sore. Nanti akan ada pengumuman untuk best presenter. Jadi silakan teman-teman peserta seminar pagi hari ini untuk bergabung lagi nanti sore, atau mungkin bisa menyaksikan seminar di ruangan-ruangan yang lainnya juga, ya. Seperti itu. Nanti share-nya akan di link. Baik, terima kasih sudah bergabung dan sudah mempresentasikan materinya pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin boleh kita akan foto bersama dulu untuk dokumentasi. Silakan panitia untuk screenshot. Dan bagi teman-teman peserta, mungkin bisa menghidupkan videonya ya. Ya. Apakah sudah? Dalam Sudah? hitungan ketiga akan di screenshot ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sudah, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi para peserta yang sudah hadir. Kemudian tadi ada Ibu Juliana, ada Pak Brian juga yang sudah ikut meramaikan ya seminar pagi hari ini dengan pertanyaannya gitu. Saya tutup seminar hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Misi dulu ya. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih.
Oke, saya izin live ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ya, ya. Iya, terima kasih.